Gitu. BBRI bisa di atas 5.000 kak? Iya, pada waktunya mestinya bisa. Dan sekarang kita akan lihat dia koreksi dulu mungkin. Oke, lanjut. Mau tanya saham friend masih bisa naik ya? Thank you. Coba kita lihat ya. Terakhir saya sempat bahas waktu itu support di 82 ya, karena terbentuknya di situ. Saya pengen lihat hari ini apa kabarnya. Sekarang di 80, tadi sempat sentuh 78 tapi ternyata nggak habis. Oke, ini sih bagus sih. Jadi bagus dalam hal begini. Kalau dia kan kemarin areanya 82 sampai 89 ya, karena 89 itu nggak berhasil dilewatin. Dan oleh karena itu, kalau dia hari ini balik lagi ke 80, apalagi sampai ke 82, berarti sideways-nya berhasil dipertahankan. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan dan potensi menguat masih ada dengan target 89 sampai dengan 93. Gitu. Yang berikutnya saham Harum. Bisa masuk di berapa? Wah, saya malah nggak berpikir untuk rekomendasi saham ini sih. 10.150 mungkin atau di 9.600, tapi 9.600 sih batas stop lossnya. Yang pernah saya sampaikan itu loh. Jadi kalau 9.600 tembus jadi batas stop loss. Kalau untuk sekarang kalau Anda mau buy on weakness dengan catatan bahwa 9.600 menjadi level stop loss dan Anda akan menjalankannya, maka 10.150 memang menjadi level terdekat untuk melakukan pembelian. Dapat gak ya dengan harga sekarang 11.125? Ya udah saya kasih dua area beli deh. Kalau memang pengen banget sama saham ini 10.150 dan 11.025. Ya perhatikan di area itu, dan untuk level stop loss ada pada 9.600. So far bisa bertahan sih, jadi mudah-mudahan nggak nambah turun ya. Kita coba lihat pertanyaan berikutnya. The Fed naikin interest 0,5%. Iya, betul. Lanjut. Empat big banks yang masih bagus. Jadi kita udah bahas semua ya. Mungkin kalau bicara tren saat ini semua masih bagus, dan tadi BBNI selama masih di atas 8.500 masih oke. Saya coba untuk BMRI-nya ya. BMRI chartnya saya cuma suka dia nutup gapnya selesai sih untuk hari ini. Ya. Dan harapannya sih bisa balik ke 8425, berarti benar-benar cuma tutup gap dan lanjut naik. Ya intinya sih overall masih pada bagus untuk trennya. Cuman kelihatannya agak-agak meragukan ya. Kena net sell asing juga kan yang bikin orang awalnya pada optimis tiba-tiba jadi mulai mempertanyakan gitu kan. Kalau dari tren dari 4 big bank saya bilang BBNI masih paling bagus saat ini. Dengan batas stop loss pada 8.500. Lanjut. ERA dan DRMA minta supportnya. Oke, kita coba lihat supportnya ya untuk ERA. Cukup jelas sih kalau kelihatan di ERA ini bahwa dia sedang mempertahankan level psikologis pada harga 500. Ya, jadi supportnya untuk pertama ERA ada di situ, dan DRMA coba kita lihat. Tadi lowest berapa nih? 575 ya. Kalau support sih bukan di situ kebetulan. Support DRMA itu ada di 555. Nah, lanjut. Berapa area beli untuk BBHI? Estimasinya untuk beli BBHI itu di 5.500 sampai dengan 5.000. Bentar lagi pasti bilang kurang jauh pak, turun banget. Tapi kan saya ngikut di main zone ya. Oke, lanjut KKGI dan ESA SNR. Oke, kita lihat ya. KKGI supportnya itu ada di 450 dan resistannya ada di 515. Sedangkan untuk ESA memiliki support berdasarkan volume profile itu harusnya ada di 1190, dan resisten terdekat itu ada di 1375,
Dengan resisten lanjutan ada pada 1540 kalau berhasil tembus resisten sebelumnya. Kita cari lagi. MTDL Pak, BRMS Pak, pertanyaannya apa Pak Bu? Kita tunggu pertanyaan berikutnya ya. Masih tentang Big Bangs juga, mana yang lebih oke. Ya kembali saya bilang di BBNI untuk tren lebih bagus. Dan Anda perhatikan aja untuk supportnya 8500. Saya cuma bisa bilang dari tren yang paling bagus ya BBNI untuk saat ini. Dan by the way, jadinya semua pertanyaan udah kejawab nih. Saya tunggu pertanyaan berikutnya nih. Kita masih ada waktu 8 menit. Hari ini penontonnya rame loh, lumayan. Jadi siapa tahu kalau ada yang mau ditanyain, silakan ditulisin aja. Asal pertanyaannya lengkap, kita bisa bahas sama-sama. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah saham SMRA ya. Bisa beli di berapa? Kita coba lihat ada area belinya atau enggak. Untuk SMRA saya kira ada dan cukup menarik. Untuk area belinya 655 sampai dengan 680. Jadi mungkin bisa tunggu sedikit lagi untuk mulai start cicil beli di SMRA ini. Tapi tentunya di 655 kalau nggak berhasil pertahankan jadi level stop loss. Kenapa saya bilang 655? Karena kalau kita dari tren dia di awal tahun ini 655 adalah lowestnya dia. Jadi kalau lowestnya dia sepanjang kurang lebih ini kan udah setengah tahun ya jadinya Januari ke Mei tinggal dikit lagi setengah tahun. Dan itu support yang cukup kuat selama bisa dipertahankan ya aman hold aja tinggal naiknya kapan gitu. Jadi 655 untuk SMRA adalah batas stop loss dan Anda bisa mulai start beli di 680. Selama masih di atas 655 silakan hold dengan target price pada 770. Saya mau masuk BJBR dan Tebik sebaiknya di berapa? Oke. BJBR kalau Anda mau buy bisa incer area 1410 sampai dengan 1450 alias closingan sekarang juga sudah bisa mulai cicil beli. Saya termasuknya lumayan demen sama saham ini karena volumenya masih setengah dari volume di tanggal 28 April ya. Kalau kita ngelihat dari bagaimana IHSG lumayan paniknya di sesi 1 ini, nilai transaksinya sampai besar gitu, frekuensinya juga sampai 1 juta, BJBR termasuk yang anteng gitu loh, nggak ada panik sell-nya. Jadi area BJBR bisa perhatikan yang saya sampaikan tadi, dan untuk tebiknya, surprisingly bagus, dia masih bertahan di atas trendline yang mana itu berada di 2960 ya. Jadi 2960 sampai dengan current price dia di 2960 Anda bisa buy dengan target 3130 sampai dengan 3200. Next. Trennya Indo. Oke. Sama apa nih Indo? Coba kita lihat ya. Oke, pertama ini saham hari ini dia reject bawah. Tapi untuk trennya saya coba lihat dulu garis besarnya apakah ini jadinya sideways atau downtrend. Karena kalau kita melihat tren dia dari 5 April itu pasti bilangnya downtrend. Tapi dia udah naik dari ini ya, dari awal tahun ya. Saya melihat potensinya adalah menjadi sideways dalam area 98 sampai dengan 98 sampai dengan 118 akan menjadi area untuk pergerakan Indo selanjutnya. Kalau menurut saya sih jatuhnya akan jadi sideways karena sambil dia menurun, volumenya juga semakin menipis. Dengan kata lain, secara teknikal akan mencapai kondisi jenuh jual. Tapi bisa juga jenuh jualnya nggak langsung naik, di sideways dulu gitu. Lanjut, TP-nya UNVR ada di berapa? Let's see. Jarang-jarang ya UNVR seperti mengembalikan image bahwa saham-saham consumer goods itu defensif.
Oke, kita coba lihat untuk UNVR targetnya 4.200 sampai dengan 4.330. Apakah dia harus didompleng pakai asing? Kita lihat aja nanti ke depannya gimana ya. Mengapa saham pelayaran hari ini naik? Apakah cuma maksudnya di PSSI doang atau yang lain nih? Kayak SMDR kali ya. Kalau SMDR bukan hari ini naik khusus ya, memang dari tahun lalu juga naik terus ya. Kalau untuk PSSI dan saham-saham pelayaran yang lainnya, mungkin saya melihat ini cuman kayak kondisi di mana kalau market turun, maka yang selama ini ketinggalan diangkat gitu sahamnya. Cuma untuk supaya ada transaksi aja istilahnya. Jadi nggak dikarenakan ada sentimen khusus, melainkan lebih kepada alternatif aja di saat yang penggerak indeksnya turun, digantikan oleh saham-saham second liner dan third liner. Itu udah biasa terjadi. Gitu. Doit dan Raja bisa beli di berapa termasuk support dan resistannya. Oke. Doit ada support pada 505 dan resisten ada di 600. Anda bisa buy di 545 kalau masih dapat sampai dengan 555 alias closing sekarang. Lalu untuk Raja Raja memiliki support di 197 dan resisten ada di 230. Mau buy sekarang sih agak riskan, tapi bisa dipertimbangkan jika dia masih bertahan di atas 214 bisa sih. Masih aman gitu ya. Lanjut. Apakah IHSG besok masih turun lagi? Menurut saya harusnya iya. Lalu ya karena gimana juga baru hari pertama market turun, sentimennya kita udah tahu kayak apa, dan kalau boleh bilang, kalau bukan karena kita kemarin libur, di IHSG kita mungkin nyusul ngadu jauh sama luar negeri mungkin ya. Karena sentimennya kan emang kita udah warning dari awal tahun yaitu Fed rate gitu loh. Dan ketika Fed rate terjadi, yang naik tuh suku bunga biasanya. Suku bunga sama mata uang. Kalau di saham bisa kepukul gitu. Jadi memang dari awal sih udah dipertimbangkan bahwa IHSG kalau udah kena Fed rate bisa turun dulu. Dan oleh karena itu kalau menurut saya sih pelemahan di hari ini tidak menyelesaikan gitu ya, masih ada potensi pelemahan lagi di beberapa hari ke depan. Dan oleh karena itu agak-agak lebih sabar aja kalau mau nyicil saham-saham big cap silakan, tapi sedikit demi sedikit gitu biar nggak kecepatan belinya. Lanjut BBRI, kalau kira-kira dia mau turun lagi sampai ke berapa? Ayo kita lihat dari chartnya. BBRI. Oke, ini estimasi penurunan BBRI itu sampai dengan 4.430 terdekat. Karena saya masih ngukur area sideways-nya dia aja, 4.430. Kalau masih lanjut turun, 4.370. Gitu.